Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah riuhnya kehidupan, seringkali kita lupa akan kekuatan, kesabaran, dan janji yang dipegang teguh. Namun, kisah seorang nabi di masa lampau hadir untuk mengingatkan kita. Inilah kisah Nabi Zulkifli alaihi salam, seorang pemimpin yang tidak hanya bijaksana, tetapi juga dijuluki pemegang jaminan. Karena komitmennya yang tak tergoyahkan, mari kita selami perjalanan beliau yang penuh dengan ujian, yang mengajarkan kita arti sejati dari keteguhan hati dan ketakwaan. Bersama saya Eka Ayu akan menceritakan mengenai kisah Nabi Zulkifli. Kisah Nabi Zulkifli alaihi salam adalah salah satu narasi kenabian yang mungkin tidak sepopuler nabi-nabi lainnya. Namun mengandung pelajaran moral dan spiritual yang sangat mendalam. Beliau adalah seorang nabi yang dikenal karena kesabaran, keadilan, dan komitmennya yang teguh terhadap janji. Nama aslinya adalah Bashar, namun ia kemudian dikenal dengan julukan Zulkifli, yang berarti pemilik jaminan atau orang yang sanggup memenuhi janji. Julukan ini didapat karena sebuah peristiwa luar biasa. Suatu ketika ada seorang raja soleh yang memerintah Bani Israel. Raja tersebut telah berusia lanjut dan ingin mencari penggantinya. Kemudian mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan sebuah sayembara. Barang siapa yang sanggup berpuasa di siang hari, beribadah sholat di malam hari, dan tidak marah dalam keadaan apapun, maka ia akan menjadi penggantiku. Pengumuman itu disambut dengan keheningan. Banyak yang merasa tidak sanggup memenuhi 3 syarat berat tersebut. Namun, dari kerumunan muncullah seorang pemuda bernama Bashar. Dengan penuh keyakinan dan keberanian, ia berkata, "Saya sanggup, Tuan Raja." Raja terkejut melihat keberanian pemuda itu, namun meragukan akan kemampuannya. Raja mengulang kembali syarat-syarat tersebut. "Apakah kamu benar-benar sanggup berpuasa di siang hari tanpa batal, beribadah di malam hari tanpa tidur, dan tidak marah dalam situasi apapun?" Bashar kembali menjawab, "Ya, saya sanggup." Beberapa hari kemudian, raja mengulangi sayembara itu, berharap ada yang lain. Namun, hanya Bashar yang kembali menyatakan kesanggupannya. Bahkan untuk ketiga kalinya, ketika raja mengadakan sayembara serupa, tetap hanya Bashar yang dengan mantap mengatakan kesanggupan memenuhi semua syarat. Melihat keteguhan dan komitmen Bashar, raja pun akhirnya mengangkatnya sebagai pengganti. Sejak saat itu, Bashar dikenal sebagai Zulkifli, sang pemegang janji yang tak pernah ingkar. Inilah awal mula pengangkatannya sebagai pemimpin, yang kemudian juga diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menjadi raja dan nabi, Zulkifli senantiasa memenuhi janjinya. Ia berpuasa di siang hari, menghidupkan malamnya dengan beribadah, dan berlaku adil kepada seluruh rakyatnya. Kehidupannya dipenuhi dengan ketakwaan dan dedikasi. Namun, keteguhan Zulkifli tidak luput dari ujian. Iblis yang selalu berusaha menyesatkan manusia merasa geram dengan ketaatan Nabi Zulkifli. Iblis ingin membuktikan apakah Zulkifli benar-benar tidak bisa marah dan apakah komitmennya bisa goyah. Iblis pun mengutus salah satu bala tentaranya untuk mengganggu Zulkifli. Jin suruhan iblis itu datang ke istana Nabi Zulkifli pada siang hari, saat Nabi sedang beristirahat sebentar setelah berpuasa dan beribadah. Jin itu mengetuk pintu dengan sangat keras dan berulang kali. Penjaga istana sudah mengingatkan bahwa raja sedang beristirahat. Namun, jin terus berusaha maksa memasuk dengan alasan ada masalah penting. Akhirnya,
Karena terus-menerus diganggu, Nabi Zulkifli mengizinkan jin itu masuk. Dengan wajah lusuh dan nada mengeluh, jin itu menceritakan kisah yang dibuat-buat tentang perselisihan harta dengan tetangganya. Menuduh tetangganya telah mencuri haknya. Nabi Zulkifli mendengar dengan sabar. Ia meminta jin itu untuk kembali di waktu lain agar ia bisa meneliti masalahnya. Namun, jin itu bersikeras ingin segera diselesaikan saat itu juga. Terus-menerus mendesak dan merengek. Meskipun terus didesak dan diganggu waktu istirahatnya, Nabi Zulkifli tetap tenang dan tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Ia menasehati jin itu dengan lembut dan meminta untuk datang kembali keesokan harinya di pengadilan resmi. Keesokan harinya, Nabi Zulkifli menunggu jin itu di pengadilan. Namun jin itu tidak muncul. Kejadian ini terulang beberapa kali. Setiap kali Nabi Zulkifli hendak beristirahat, jin itu datang mengganggu dengan cerita yang sama. Dan setiap kali Nabi Zulkifli memintanya datang di pengadilan, jin itu menghilang. Ini adalah bentuk ujian kesabaran yang ekstrem. Nabi Zulkifli menghadapi gangguan berulang kali yang sengaja dibuat untuk memancing kemarahannya. Namun, setiap kali itu pula, kesabaran dan ketenangannya teruji, dan ia berhasil melewatinya. Akhirnya, iblis yang melihat kegagalan anak buahnya memutuskan untuk turun tangan sendiri. Iblis datang menyamar sebagai orang tua yang sangat tua dan lusuh, mengeluh dengan nada yang sangat menyebalkan dan berbelit-belit. Iblis mengadukan masalah yang sama berulang kali, menceritakan kisah yang membosankan, dan terus-menerus mencari celah untuk membuat Nabi Zulkifli marah. Iblis bahkan mencoba memprovokasi Nabi dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Namun, seringkali Nabi Zulkifli berhasil menjaga emosinya. Ia tetap sabar, mendengarkan, dan memberi nasihat dengan penuh hikmah. Mengetahui bahwa ini adalah ujian dari Allah atau gangguan dari setan. Dan ia tidak ingin mengingkari janjinya untuk tidak marah. Iblis akhirnya menyerah dan mengakui kekalahannya dan pergi dengan rasa frustasi karena tidak mampu menggoyahkan kesabaran dan komitmen Nabi Zulkifli. Ujian ini membuktikan bahwa Nabi Zulkifli adalah pribadi yang luar biasa dalam memegang janjinya. Kisah Nabi Zulkifli alaihi salam mengajarkan kita banyak pelajaran berharga yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kekuatan, komitmen, dan menepati janji. Inti dari kisah Nabi Zulkifli adalah keteguhannya dalam memenuhi janji yang telah ia ucapkan. Janji adalah amanah, dan menepatinya adalah ciri orang beriman. Ini pentingnya integritas dan kepercayaan. Kesabaran tanpa batas. Nabi Zulkifli diuji dengan gangguan dan provokasi yang berulang. Namun, ia tetap sabar. Ini menunjukkan bahwa kesabaran bukanlah pasif, melainkan kekuatan aktif untuk menahan diri dari kemarahan dan emosi negatif. Kesabaran adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi segala cobaan. Ketiga, pentingnya kontrol diri. Kemampuan Nabi Zulkifli untuk tidak marah dalam situasi apapun adalah pelajaran tentang kontrol diri yang luar biasa. Mengendalikan emosi, terutama amarah, dan tanda kedewasaan dan ketakwaan. Amarah seringkali menjadi pemicu kerusakan dan penyesalan. Keempat, keadilan dalam memimpin. Sebagai seorang raja, Nabi Zulkifli senantiasa berlaku adil kepada rakyatnya. Ia tidak memihak, tidak zolim, dan selalu berusaha memberikan keputusan terbaik berdasarkan kebenaran. Ini adalah teladan bagi setiap pemimpin. Kelima adalah integritas dalam ibadah. Nabi Zulkifli konsisten dalam ibadahnya, berpuasa di siang hari dan menghidupkan malam dengan sholat.
Ini menunjukkan bahwa ibadah adalah pondasi kehidupan, dan konsistensi dalam menjalankannya adalah penting. Keenam, ujian keimanan. Kisah ini juga mengingatkan bahwa hidup adalah serangkaian ujian. Allah akan menguji hambanya dengan berbagai cara untuk melihat keteguhan iman dan kesabaran mereka. Melewati ujian dengan baik akan meningkatkan derajat di sisi Allah. Ketujuh, keutamaan orang yang mampu mengendalikan diri. Al-Quran dan hadis seringkali memuji orang-orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan. Nabi Zulkifli adalah contoh nyata dari pribadi yang sangat mulia ini. Meskipun kisahnya tidak sedramatis Nabi Musa membelah laut atau Nabi Ibrahim dibakar api, keagungan Nabi Zulkifli terletak pada kualitas batinnya, yaitu kesabaran yang tak tergoyahkan dan komitmen yang tak tercela. Beliau membuktikan bahwa heroik tidak selalu tentang kekuatan fisik atau mukjizat yang terlihat, melainkan tentang kekuatan spiritual dan ketangguhan karakter. Kisah Nabi Zulkifli alaihi salam adalah cerminan dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat hamba Allah yang bertakwa, yaitu mereka yang menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, dan berbuat kebaikan. Semoga kisah Nabi Zulkifli alaihi salam ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa menepati janji, melatih kesabaran dalam menghadapi cobaan, mengendalikan emosi, dan berlaku adil dalam setiap aspek kehidupan. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bersabar dan berpegang teguh pada janjinya, termasuk dalam golongan orang-orang yang pilihan dan baik, tercantum dalam Quran Shot ayat 48, yang artinya, dan ingatlah Ismail, Al-Yasa, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Termasuk dalam golongan orang-orang yang baik dan sabar, tercantum dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86, yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli, mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Dari kisah Nabi Zulkifli alaihi salam, kita belajar bahwa keagungan sejati terletak pada kesabaran yang tak tergoyahkan dan komitmen yang teguh terhadap janji, bahkan di bawah tekanan dan godaan. Beliau adalah bukti nyata bahwa kekuatan batin dan ketakwaan mampu mengalahkan amarah serta ujian dunia. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, berintegritas, dan senantiasa menepati janji dalam setiap langkah hidup kita. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Semoga informasi yang kami berikan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus saksikan Melodi Islam hanya di Java TV. Tetap ikuti media sosial kami untuk update terbarunya. Saya Eka Ayu pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.